Sudah 3. Halo rekan-rekan sekalian, pada rekaman layar yang saya tampilkan kali ini, saya ingin mohon izin kepada rekan-rekan semua untuk share screen supaya saya beserta teman saya nantinya bisa memaparkan materi kami dengan jelas. Baik, sebelum kami menjelaskan lebih panjang mengenai materi kami, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya. Om Swastiastu. Seperti kata pepatah yang mengatakan, "Jika tak kenal maka tak sayang." Oleh karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya itu saya Putu Sri Utaminingsih dari kelas A PBSA Denpasar nomor absen 6 beserta teman saya. Nikomang Ayu Lilis Saputri, kelas A PBSA Denpasar, absen 11. Di sini kami akan membahas mengenai dasar dan tujuan pendidikan, di mana materi ini kami bagi menjadi 2. Yang pertama, kami akan membahas dasar pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya Lilis. Kepada Lilis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar pendidikan dan kenapa kita harus mempelajari dasar pendidikan. Dasar pendidikan merupakan tumpuan, landasan, atau pondasi yang jika diibaratkan seperti bangunan rumah yang dapat berdiri kokoh, tentu pondasi. Nah, dasar pendidikan sendiri merupakan pondasi kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku dengan cara berlatih atau belajar, yang tidak hanya sebatas belajar di lingkungan sekolah saja, namun juga belajar mengenai apa-apa yang tidak ditemukan di sekolah. Jenis-jenis landasan pendidikan itu ada 9. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pendidikan. Contoh implikasi dari landasan filosofis yaitu pembelajaran nilai-nilai moral pada mahasiswa dari Pancasila dan melalui pembelajaran PKN. Yang kedua ada landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah peristiwa yang berlangsung dalam interaksi sosial. Contoh implikasinya yaitu sekolah menjaga hubungan baik dan komunikasi baik antara guru dan muridnya, yang saling dapat mempengaruhi terhadap perilaku peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan hukum pendidikan, merupakan kebijakan, penyelenggaraan, pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah agar dapat terhindar dari benturan kebutuhan. Nah, yang keempat adalah landasan kultural peristiwa. Budaya Indonesia perlu dikembangkan dan dilestarikan ke generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan non-formal, informal, dan formal dijadikan landasan dan wadah untuk mewarisinya. Implikasi dari landasan kultural yaitu mengenalkan budaya seperti festival dengan cara memakaian pakaian budaya adat lain. Nah, yang kelima ada landasan religius. Landasan religius adalah landasan yang paling mendasari pendidikan. Bahkan, setiap pendidikan nasional mengharuskan peserta didik mengikuti agamanya. Contohnya, pada agama Hindu, kita diajarkan sebelum belajar, kita harus melakukan puja Trisandya. Yang keenam ada landasan sejarah. Landasan ini memegang peran penting karena dari suatu landasan sejarahlah kita bisa membuat arah pemikiran ke masa kini. Lanjut.
Yang ketujuh ada landasan ekonomi. Ekonomi menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Walaupun dikatakan penghasilan negara makin tinggi, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang kekurangan. Hal ini menjadikan perkembangan ekonomi menjadi pengaruh di bidang pendidikan. Contoh implikasi landasan ekonomi yaitu penggunaan dana BOS untuk operasional sekolah dan gaji guru. Yang kedelapan ada landasan ilmiah dan teknologi. Nah, landasan ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kependidikan. Kenapa demikian? Sebab ilmiah dan teknologi menjadi salah satu media pembelajaran lain selain landasan lainnya. Kita lanjut pada landasan yang terakhir. Di sini, landasan yang terakhir adalah landasan psikologis. Psikologis juga menjadi salah satu dasar pendidikan yang penting, sebab kita melibatkan aspek kejiwaan manusia. Landasan ini tertuju pada pemahaman manusia, khususnya proses belajar yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dalam belajar. Implikasi dalam landasan psikologis seperti guru bisa menerapkan teori belajar untuk mempengaruhi siswa, penerapan teori belajar bisa disesuaikan dengan suasana dan jenjang yang diajarkan kepada siswa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini akan dipresentasikan oleh teman saya, Putu Sri Utaminingsih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas, yaitu tujuan pendidikan. Jadi di sini kami telah merangkum beberapa pendapat dari aliran ideologi pendidikan. Yang pertama itu ada ideologi fundamentalisme, di mana menurut aliran ini tujuan pendidikan adalah untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali cara-cara lama yang dianggap lebih baik dari cara sekarang. Fundamentalisme ini berasal dari kata fundamen yang berarti fondasi atau dasar. Oleh karena itu, teori ini diartikan sebagai gerakan untuk kembali ke konsep awal atau dasar. Kemudian yang kedua ada ideologi intelektualisme. Nah, dijelaskan pada aliran ini bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengenali, melestarikan, dan meneruskan kebenaran. Nah, intelektualisme itu merupakan suatu paham yang mendorong seseorang untuk mencari pemahaman, pengertian, dan kecerdasan yang dilandasi oleh pendalaman ilmu pengetahuan. Nah, kita sebagai generasi sekarang itu diharapkan supaya dapat memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir dalam ruang-ruang diskus, guna melahirkan suatu kebenaran yang dilandasi ilmu pengetahuan. Dan juga kebebasan berpendapat yang kita junjung tinggi itu tidak hanya sekedar teori saja, namun juga secara praktik kita bisa menerapkan suatu ilmu yang kita suarakan. Nah, lalu yang selanjutnya, ideologi konservatisme. Menurut pendapat ideologi ini, tujuan pendidikan itu untuk meneruskan pola-pola perilaku sosial yang mapan. Seiring dengan itu, tujuan sekolah adalah untuk mendorong pemahaman peserta didik terhadap penghargaan lembaga, tradisi, dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu. Nah, konservatisme ini merupakan sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Jadi, selalu menuntut kita untuk kembali lagi ke kebiasaan di masa kuno, gitu. Para penganut ideologi ini itu biasanya merupakan orang-orang yang agamis dan yang sulit menerima perubahan-perubahan di masa sekarang. Lalu yang keempat ada ideologi liberalisme yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan untuk mengangkat perilaku personal yang efektif. Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan ini untuk menyediakan informasi dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada ideologi liberasionisme
di mana dalam ideologi ini memiliki pandangan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mendorong pembaharuan sosial dengan cara memaksimalkan kebebasan personal di sekolah dengan lebih memanusiakan masyarakat luas. Nah, liberalisme yang seperti kita tahu tuh kan ideologi yang menjunjung sebuah kebebasan ya. Jadi udah pasti kita, sebagai seorang individu itu diberi kebebasan untuk bergaul. Kemudian ideologi anarkisme. Ideologi ini mengatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk membawa perombakan besar dengan segera dan berlingkup besar yang sifatnya itu humanitis di dalam masyarakat dengan cara menghapuskan persekolahan wajib. Nah, namun secara harfiah, tujuan pendidikan seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk memanusiakan manusia, di mana supaya pola pikir dan perilaku manusia tersebut dapat berkembang. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, ataupun perbuatan yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Presentasi ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.